Halo teman-teman, ini di Jogja Anggur 2 lagi. Ini teman-teman bisa dilihat ya, ini pohon-pohon di sini sudah rimbun lagi ya. Padahal ini baru panen beberapa waktu yang lalu, buahnya banyak sekali. Ini teman-teman bisa dilihat di video sebelumnya ketika masih banyak buah. Nah itu ya teman-teman, di sini ada beberapa pohon aja kemarin keluar ratusan kilogram buah anggur ya di sini. Dan sekarang untuk progres hari ini kita akan melakukan pupuk pembuahan lagi. Ini pohonnya masih kelihatan acak-acakan dan banyak daun kering seperti ini, nggak apa-apa. Nanti sekalian kita pruning ke depannya, jadi sekalian pembersihan. Nah teman-teman yang belum paham tentang pupuk pembuahan dan cara meraciknya, kita akan coba berbagai racikan pupuk pembuahan yang simpel dan pastinya lebih irit dan lebih bisa bagus untuk pembuahan. Oke, kita langsung aja racik untuk pupuknya ya teman-teman yang akan kita gunakan untuk pembuahan di pohon di sini. Nah, oke teman-teman, seperti teman-teman yang diketahui pupuk pembuahan itu banyak sekali macamnya ya teman-teman. Ini hanya saya biasa pakai juga, ini yang paling simpel ya. Jadi kalau teman-teman pakai nanti bisa pakai rekomendasi caranya pemupukan seperti ini. Tapi masih ada cara pemupukan pakai produk lainnya, misalnya pakai TSP atau ZK, nanti mungkin saya bikin di video yang lain ya. Ini kita proses pembuahan yang paling simpel dan paling cepat. Nah teman-teman perlu diketahui yang paling simpel atau paling cepat itu kita bisa pakai Profit Maxi ya. Ini kandungan nitrogennya 6, kandungan fosfatnya 27 dan kandungan kaliumnya 38. Ini udah plus TE. TE itu mikronya ya. Jadi ini bisa langsung diaplikasi ke tanaman. Dan teman-teman perlu diketahui kalau pupuk itu ada lambang kandungan airnya seperti ini, atau NPK ada kandungan seperti lambang airnya seperti ini, itu berarti tetap bisa disemprot. Jadi bisa dikocor maupun semprot. Ini kita pakai yang simpel ini, pernah dulu saya bikin videonya. Ini mungkin teman-teman kemarin ada yang susah untuk mendapatkan pupuk ini. Jadi kita coba meracik ke produk yang lain dan kandungannya mirip atau nanti tetap bagus untuk pembuahan ya. Ini kita nggak pakai dulu Profit Maxinya, atau nanti kalau mau dipakai bisa untuk semprot daunnya itu lebih ngirit juga. Oke teman-teman, kita akan coba meracik untuk yang lain yang biasa pupuk dijual di pasaran, tapi nanti efeknya akan bagus sekali untuk pembuahan. Ini NPK Grower ya teman-teman, NPK Grower. Kalau yang ini pupuk NPK seimbang 16-16 dan ini MKP. Jadi kita akan coba meraciknya ya teman-teman untuk produk ini. Nah teman-teman, untuk perlu diketahui kandungan dari NPK Grower itu NPK-nya 15, 9, 20 dan plus TE juga ya. TE itu seperti ini ya teman-teman. TE itu mikronya seperti ini. Jadi ketika diaplikasi kita udah nggak perlu menambah pupuk mikro aja, dia udah masuk. Ini udah ada boronnya juga, B-nya itu. Jadi kita udah tidak pakai pupuk boron lagi ya. Jadi kita hanya memakai pupuk ini. Nah biar lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. NPK seimbang itu kandungan NPK-nya 16-16-16 plus TE. NPK Grower kandungan NPK-nya 15-9 plus 20 plus TE. Profit Maxi itu 6, 27, 38 plus TE, dan MKP itu N-nya 0, P-nya 52% dan K-nya 34%. Jadi kita akan coba gabungkan untuk mendapatkan produk yang mirip dengan Profit Maxi ya. Jadi
dijual di pasaran bebas NPK seperti ini dan MKP, tapi tetap kita bisa mengoplos dan seperti ini caranya. Nah, ini untuk hitungannya ya teman-teman. Jadi profit maksi itu NPK-nya 627 plus 38. NPK seimbang kalau kita campur dengan MKP dengan perbandingan 50% dan 50% itu menghasilkan N8, P34 dan K25 plus TE ya. Jadi mirip, udah mirip. Terus kalau NPK grower itu kita menghasilkan jika digabung MKP dan NPK grower 50 banding 50 itu N-nya 7,5%, P-nya 30,5% dan K-nya itu 27%. Nah, kali ini kita untuk pembuahan seperti ini kita akan coba mengoplos dengan kandungan NPK grower ya, karena kita ingin kaliumnya yang lebih tinggi ya. Jadi di sini kalau kalium dari profit max itu 38, di sini 27. Jadi ini lebih tinggi, jadi kita akan coba mengoplos pupuk ini. Dan ini biasanya untuk pembuahan udah sangat bagus sekali ya teman-teman, bisa dilihat dari video saya yang awal dulu waktu buahnya banyak sekali. Nah, sebelumnya teman-teman, kenapa kok ini harus dioplos atau harus dicampur? Karena ini tujuan kita adalah untuk pembuahan ya teman-teman. Kalau untuk pembuahan itu kita yang membutuhkan adalah unsur fosfat dan kalium yang tinggi ya. Fosfat dan kalium yang tinggi, ini juga fosfat dan kalium yang tinggi. Sementara kita tidak membutuhkan nitrogen yang tinggi. Nitrogen hanya dibutuhkan sedikit. Jadi kita harus mengoplosnya. Jadi ibaratnya kalau kita memakai N-nya yang tinggi itu tidak kita tambah MKP, tetap mungkin bisa buah bagus, tapi tidak akan sebanyak ketika kita menambah MKP-nya karena dia perangsang bunganya ada di fosfat dan kalium. Jadi kita harus mencampurkan ya teman-teman. Jadi biar nggak repot, kita bisa mencampurkan antara dua produk ini aja. Jadi kita campurnya pakai MKP dan NPK grower. Untuk pertanaman kita akan memakai 50% atau ini nanti sekitar 50 gram dan ini 50 gram untuk satu tanaman. Dan nanti kalau tanamannya udah gede banget atau lebih gede bisa memakai 150 gram sampai 200 gram. Jadi menyesuaikan kondisi tanaman aja ya teman-teman. Kalau dirasa tanamannya itu masih sedang bisa memakai 100 gram aja cukup. Oke, langsung aja kita campur ya. Jadi teman-teman dah paham ya. Jadi 50% itu dari N-nya tadi 16 karena dibagi 2 karena ada 50% jadinya N-nya 8. Ini juga tadi karena N-nya 15 dibagi 2 jadi 7,5. Jadi cara mencampurnya adalah menggabungkan keduanya terus dibagi 2 seperti itu. Langsung aja kita aplikasikan ke tanaman ya. Nah teman-teman, kita yang pakai adalah saya pencampuran yang ini pertama, kedua, ketiga. Kita akan pakai yang ketiga ya teman-teman. Tujuannya saya ingin mendapatkan kalium yang lebih tinggi daripada pencampuran yang kedua karena kaliumnya cuma 25%, ini 27%. Nah ini kita pakai yang kedua. Jadi ketika nanti dua produk antara MKP dan NPK grower digabungkan, nanti komposisinya ketika 50% banding 50% ini adalah komposisinya ya. Dan ini ada timbangan, kita akan langsung aplikasikan ke timbangan dan nanti dipakai ke tanaman. Jadi kita udah tidak memakai boron lagi karena kandungan TE-nya udah ada, udah beda boronnya, jadi lebih irit pupuk juga, lebih menghemat pencampuran dan tentu saja hasilnya tidak akan kalah dengan pupuk yang MKP, boron dan KNO3 putih. Oh ya teman-teman, untuk pupuk NPK grower ini karena kandungan K-nya itu 20%, dia bisa dipakai untuk pupuk pengisian buah ya. Saya juga pakainya ini setelah proses pruning dia berbunga, pengisian buahnya pakai pupuk NPK grower ini. Nah teman-teman, ini baru proses pencampuran ya. Ini yang pertama kita ambil NPK grower 50 gram ya. Nah 50 gram ya, lalu kita tambah MKP nya 50 gram, tolong dimasukkan mas. Jadi kita campur
untuk keduanya 50 gram 50 gram dari 100 gram itu kita sudah mendapatkan pupuk campuran antara NPK Grower dan MKP. Jadi ini teman-teman ya, udah 100 gram dari pencampuran NPK Grower tadi 50 gram dan 50 gram MKP itu terdapat unsur E-nya 7,5%, P-nya 30,5% dan K-nya 27%. Dan ini kita masukkan ke dalam ember ini ya. Oh ya, nanti untuk pupuk ini bisa dikocor atau dicampur sama aja ya teman-teman. Ini karena kita sekalian nyiram, kita kocor. Tapi kalau dalam pohon yang banyak atau ratusan ini bisa ditaburkan ya. Ini dicampur, diaduk jadi satu dulu, baru dicampur di area tanaman. Nah seperti itu ya. Nanti kita masukkan air, lalu kita untuk pemupukan tanaman. Nah untuk pemupukannya, untuk dosis rentannya biasanya sama, saya setiap minggu ya. Jadi per minggu sekali selama 4 kali. Ini pemupukan ketiga ya, pemupukan ketiga. Dan nanti biasanya saya pemupukan sampai 3 atau 4 kali. Kalau mau lebih maksimal itu sampai 4 kali. Tapi kalau untuk mengejar waktu bisa sampai 3 kali aja udah bisa. Tapi anjuran saya pemupukan 4 kali biar tanaman itu menyerap nutrisi dengan bagus. Ini teman-teman, pupuknya tadi kita tambah air ya. Jadi ini kita kocor karena sekalian nyiram ya. Sekalian nyiram kita kocor biar sekali kerja. Tapi kalau dalam jumlah tanaman yang banyak bisa ditabur. Nah ini untuk pohon-pohonnya di sini nanti kita akan pupuk semua ya. Kemarin ini buahnya banyak banget. Dengan pupuk seperti ini, jadi harapannya nanti bisa berbuah lebih banyak lagi. Ini sampai kira-kira 15-20 liter ya. Ini karena tanamannya udah agak gede, jadi biar meresapnya sampai ke bawah. Diaduk-aduk biar larut. Oh ya teman-teman, untuk biaya dari pemupukan ini, satu aplikasi pemupukan ini itu untuk MKP-nya sekitar 3.000 perak. Dan untuk NPK Growernya sekitar 1.000 tidak ada ya, jadi sekitar 4.000 sekali aplikasi. Jadi nanti ketika 4 kali pemupukan itu biayanya sekitar 16.000 untuk satu tanaman. Dan itu masih worth it sekali ya teman-teman, karena kalau buahnya bisa puluhan kilo tentu saja masih sangat menguntungkan sekali. Oke, jadi langsung kita aplikasikan aja ya teman-teman. Ini per tanaman kira-kira saya pakainya kurang lebih 20 liter ya, biar dia meresap. Sekali lagi kalau pohonnya banyak bisa ditabur, kali ini kita siramkan biar sekalian nyiram. Jadi gampang sekali ya teman-teman untuk cara aplikasinya dan cara meraciknya itu seperti itu. Ini pohon ini otomatis dia sudah makan pupuk generatif dan nanti beberapa waktu ke depan bisa kita pruning untuk pembuahan lagi. Jadi kita siram satu-satu. Oke itu dulu teman-teman, kita lanjutkan aktivitas dulu. Kita selesaikan untuk pemupukan di pohon-pohon yang lain. Masih banyak pohon-pohonnya. Tetap semangat berkebun anggur teman-teman. Salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.